Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu memiliki mendapatkan amanah untuk menjelaskan terkait sistem urinari ya atau sistem perkemihan pada mata kuliah anatomi fisiologi. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Baik, hari ini kita akan belajar tentang struktur anatomi pada sistem urinari ya. Jadi kalau yang namanya kita belajar anatomi dan fisiologi, maka kita akan belajar terkait strukturnya, organ-organnya seperti apa, dan perannya seperti apa. Dan nanti kalau di dalam sistem urin ini adalah proses pembentukan urin yang memang harus kita pelajari ya, harus kita pahami. Nah, nanti sebelum kita memasuki topik-topik pembahasan tentang sistem perkemihan, Ibu jelaskan tentang pesan hikmah hari ini yang Ibu ambilkan dari surat Al-Infitar ayat 6-8, yang mana pada intinya Allah telah berfirman bahwa Allah telah menciptakan dan menyempurnakan susunan tubuh kita dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki ya. Yang di sini dalam artinya adalah salah satunya yaitu keseimbangan tubuh, yang mana memang ginjal sendiri memiliki peran utama untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Nanti kita akan banyak belajar tentang ini. Ya, kalau secara pengertian sistem urin ini merupakan atau sistem perkemihan ini merupakan proses penyaringan darah sehingga darah itu bebas dari zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh dan diserap lagi zat yang masih digunakan oleh tubuh. Nah, zat yang tidak diperlukan tadi akan larut dalam air dan dibuang berupa urin. Nah, dalam sistem urinaria kita mengenal beberapa organ. Yang pertama adalah ginjal, jumlahnya ada 2 ya, yang mana memang tugasnya adalah menghasilkan urin. Kemudian ada ureter, jumlahnya ada 2 juga, yang nanti akan menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Kemudian kandung kemih sendiri sebagai penampung dari urin. Uretra adalah saluran tempat mengeluarkan urin dari kandung kemih. Ini adalah gambar dari sistem urinari. Ya, kalau yang ini adalah ginjal sebelah kanan, kalau ini adalah ginjal sebelah kiri. Yang mana memang ginjal tersebut diselubungi atau diselimuti oleh pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Nah, pembuluh darah ini akan mengecil, membentuk kapiler dan akan masuk ke dalam ginjal, yang mana memang fungsinya adalah tadi mengatur sistem penyaringan darah. Nah, nanti di praktikum akan banyak mengetahui atau mempelajari bagian-bagian dari ginjal ya. Kemudian, kalau secara anatomi, ginjal ini merupakan organ yang bentuknya seperti kacang berwarna merah tua dengan panjang sekitar 12,5 cm, yang mana memang kalau diukur secara mudahnya adalah kurang lebih sebesar kepalan tangan orang dewasa atau manusia itu sendiri. Nah, tempatnya di mana? Kalau ginjal itu berada di retroperitoneal, bagian belakang dari peritoneum, otot peritoneum, dan terletak di antara otot-otot punggung dan peritoneum rongga abdomen atas. Tiap-tiap ginjal itu memiliki sebuah kelenjar adrenal. Tadi yang saya bilang di sebelumnya ya. Di sini ada kelenjar adrenal di atasnya. Tujuannya apa? Nah, di situ adalah memberikan atau mengeluarkan hormon ADH ya. Hormon ADH itu nanti akan berperan di dalam proses pemekatan urin. Jadi urin akan pekat atau urin akan encer itu dipengaruhi oleh hormon kelenjar adrenal. Nah, di sini ginjal kanan itu biasanya terletak agak di bawah dibandingkan dari ginjal yang sebelah kiri, karena memang ada organ hati di sisi kanan ya. Ini kalau dilihat posisinya ada organ hatinya ya. Nah, nanti memang kondisinya
ginjal kanan dan kiri itu memang tidak rata simetris ya, tapi memang agak yang kanan itu agak ke bawah dibandingkan yang kiri. Oke, kemudian di dalam ginjal itu kita ketahui ada jaringan ikat pembungkus. Ya, ada 3 lapisan di situ. Yang pertama adalah fasia atau pembungkus yang di luar, yang paling luar ya. Kemudian yang kedua adalah lemak perirenal, di mana memang terdapat jaringan adiposa, jaringan lemak ya. Nanti akan menjaga supaya organ ginjal itu tetap pada posisinya. Kemudian yang ketiga adalah bagian dari ginjal sendiri yang disebut kapsul fibrosa. Jadi ini ada member-member halus yang transparan yang akan membungkus ginjal ya. Jaringan-jaringan ini akan membungkus ginjal ya. Kemudian secara anatomi eksternal ginjal ini bagian eksternal ya, karena akan ada anatomi bagian eksternal dan bagian internal. Eksternal itu bagian yang paling luar, kalau anatomi internal itu bagian anatomis yang paling dalam, bagian dalam dari ginjal itu sendiri. Nah, kalau dari bagian eksternal, kita tadi sudah pelajari ya, ada 3 lapisan retroperitoneal, bagian fasia, bagian adiposa, dan bagian renal kapsul. Kemudian yang selanjutnya adalah renal hilum. Di sini, kalau digambarkan di dalam penampakannya ya, sistem urinari itu organ-organ yang paling utama, dan paling utama adalah tadi ginjal ya, ada 2 ginjal ini sama ini. Kemudian ini apa yang panjang ini? Salurannya dari ginjal yang menghubungkan ke dalam kantong kemih adalah saluran ureter. Ureternya ada 2 yang warna kuning ini. Kemudian dari ureter akan ditampung oleh urinary bladder atau vesika urinary. Nah, dari urinary itu akan dikeluarkan melalui saluran uretra, baru keluarlah air seni atau urin tadi. Nah, kalau ini adalah gambar organ untuk perempuan yang mana memang di depan bagian belakang dari kantong kemih ini ada uterus atau rahim ya, ada rahimnya. Nah, itu adalah organ-organ yang paling penting eksternal, bagian eksternal yang memang kalian pelajari untuk sistem urinary yang paling penting ya. Nah, ini adalah anatomi internalnya, bagian dalamnya. Ketika si ginjal tadi itu dibelah, dipotong secara melintang, maka terdapat ini bagian-bagian segmen-segmen ya, yang memang disebut sebagai apa ya istilahnya kalau ini kolom ya, renal kolom atau bagian medula ya. Nah, kalau di sini bagian internal cukup banyak ya, mulai dari korteks renalis. Korteks renal itu di sini, ini korteksnya. Renal korteks ini ya, antara ini segini, ini renal korteks. Kemudian ada renal medula. Renal medula itu yang bagian ini. Ya, yang bagian kayak bunga ini. Kemudian renal papila. Renal papila itu bagian saluran-saluran yang memang akan berujung di bagian saluran ureter. Nah, kemudian di dalam setiap renal ini nanti akan ada yang namanya mayor kalix dan minor kalix. Di sini ya. Dan nanti kemudian akan ada atau diselimuti oleh pembuluh darah vena ya, vena yang namanya renal vena atau vena renalis. Kemudian ada arteri renalis atau renal arteri. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ginjal itu terbungkus oleh kapsula renalis, yang mana memang jaringannya itu berwarna ungu tua, yang mana bagian luar disebut korteks dan bagian dalam adalah medula. Tadi ya sudah saya jelaskan ya, ada korteks dan ada medula. Yang di bagian medula itu ada piramid-piramid renalis sebanyak 15-16. Ya, bagian piramid renalis itu yang ini tadi piramid renalis ya. Nah, kemudian di dalam puncak-puncaknya yang disebut papilla renalis ini akan mengarah ke hilum dan berakhir di kalises. Yang mana kalises nanti akan menghubungkan di bagian pelvis renalis. Nanti akan berujung dari bagian korteks, kemudian medula, kemudian masuk lagi ke bagian apa namanya pelvis renalis ya. Nah, ini adalah bagian potongan melintang ya, ketika bagian yang di segitiga ini ya, di segitiga ini akan diambil lagi, akan diperbesar lagi ya, diperbesar lagi, ditarik ke sini, yang mana memang di dalamnya atau di bagian lapisan ini memang terdapat ini tadi
bagian korteks dan bagian medula. Nah, bagian korteks ini tersendiri ini ada bagian namanya yang disebut sebagai ini nefron. Nah, bagian-bagian dari paling dalam dari ginjal adalah nefron. Nah, nefron itu ada dua, nefron yang namanya kortikal, ya, yang bagian ini nefron kortikal. Yang ada dua, yaitu yang kedua adalah nefron juxtamedullary. Ini adalah bagian penting ya, yang memang fungsinya adalah menyaring darah untuk memastikan zat-zat gizi yang memang masih dibutuhkan itu akan diambil oleh ginjal, dan zat-zat yang memang sudah sisa dari sisa metabolisme itu memang harus dibuang ya. Ini disinilah tempatnya ya, di bagian ginjal ini. Nah, nanti secara detail penjelasannya akan saya jelaskan. Pertama nanti kita jelaskan dulu terkait dengan bagian-bagiannya ya. Yang pertama adalah kapsula Bowman. Kapsula Bowman itu berfungsi untuk mengumpulkan filtrat. Jadi filtrat dari glomerulus. Nah, nanti setelah dari kapsula Bowman nanti akan menuju ke tubulus proximalis. Di dalam tubulus proximalis nanti akan terjadi reabsorpsi dan juga sekresi yang tidak terkontrol dari zat-zat tertentu. Nah, di sini akan biasanya bagian tubulus proximal ini akan terjadi reabsorpsi dan zat-zat tertentu tuh masih ada yang keluar dan masuk gitu ya. Belum, ibaratnya kalau saringan tuh lubang saringannya masih agak besar-besar gitu ya. Nah, kemudian tapi tetap ada yang bisa tersaring kan, walaupun yang besar-besar ya. Artinya yang bisa tersaring itu yang molekulnya besar-besar. Nanti yang molekulnya kecil-kecil maka harus akan melalui saringan yang lebih kecil lagi. Nah, itu akan masuk ke dalam bagian-bagian selanjutnya yang paling dalam. Kemudian masuk ke lengkung Henle. Di bagian lengkung Henle ini akan terdapat bagian descending ya, yang menurun ke bawah, dan bagian ascending atau yang arah alirannya adalah naik gitu ya. Kemudian yang keempat adalah tubulus distal. Nah, di dalam tubulus distal itu akan terjadi sekresi juga dan juga reabsorpsi, artinya diserap kembali. Yang satu di dalam cairan itu akan terjadi sekresi atau pembuangan, sedangkan reabsorpsi itu adalah terjadi proses penyerapan kembali. Nah, ya, tadi kan sama ya, ada tubulus proksimal, tubulus distal. Nah, masuk ke bagian ductus pengumpul. Nah, ductus pengumpul ini akan terjadi reabsorpsi H2O atau air ya, dalam jumlah yang bervariasi memang. Nah, cairan yang meninggalkan tubulus pengumpul ini dalam bentuk urin ya, kemudian nanti akan masuk ke pelvis ginjal. Setelah dari ductus pengumpul, maka ini akan dibawa oleh atau masuk ke dalam arterial efferent dan juga arterial afferent. Kalau di dalam arterial efferent nanti tadi fungsinya sama, mengangkut darah ke kalau efferent itu mengangkut darah ke glomerulus, kalau afferent itu adalah mengangkut darah dari glomerulus. Ya, bedanya itu ya. Sedangkan nanti setelah masuk dari sekian bagian dari ginjal, nanti kan mengecil ya pembuluh darahnya, yang namanya kapiler tadi. Nah, pembuluh kapiler nanti akan memperdarahi atau apa ya istilahnya, terjadi pertukaran juga, pertukaran cairan ya, zat gizi itu dalam bagian kapiler ya, yang letaknya adalah di lumen tubulus. Nah, nanti di bagian akhir adalah di bagian vas aorta dan glomerulus yang memang nanti adalah menyaring plasma bebas protein ke dalam komponen tubulus. Ini adalah gambaran yang paling mudah untuk kita hafalkan ya, bahwa ginjal tadi itu yang besar ya, cukup besar ya. Kemudian dipotong melintang. Nah, setelah dipotong melintang maka terdapat beberapa lobus-lobus ya. Nah, dalam lobus-lobus tadi itu akan dipotong lagi, yang mana di bagiannya itu terdapat nefron. Nah, nefron sendiri itu akan terbagi menjadi renal corpulus dan bagian tubular. Tubular itu yang bagian ini loh deh, yang saluran ya, kayak tubulus ya. Nah, sedangkan yang bagian renal corpulus nanti itu ada yang di dalamnya termasuk glomerulus dan kapsula Bowman. Mungkin nanti kalau saya ingat ya, ini adalah yang glomerulus itu yang bulat-bulat ini ya. Kalau kapsula Bowman itu ada yang bagian luarnya nanti ini, bagian luarnya. Itu ya. Sehingga nanti ini adalah bagian dari yang namanya tadi renal corpuscle ya. Sedangkan di bagian tubular itu ada 3
Tadi ada tubulus proksimal, lengkung Henle ya, bagian yang tipis, kemudian tubulus distal. Nah, kalau di sini, nah ini loh, yang namanya tubulus ini ya. Nah, yang tadi yang bagian yang korpus tadi ya. Nah, nanti yang tubulus nih yang di sini nih, tubulusnya sini, sini tubulus ya. Itu ya, bagian-bagiannya seperti itu. Kemudian setelah itu nanti di dalam lengkung Henle sendiri itu dibagi menjadi descending dan ascending. Nah, dalam bagian lengkungan Henle yang descending nanti ada bagian yang tebal dan menipis, sama juga dengan yang bagian ascending. Ada bagian yang menebal dan ada bagian yang menipis. Nah, ini yang tadi bagian menebal di sini, nanti yang bagian menipis sebelah sini, ini menipis, dan tebal lagi. Ini juga sama. Ya, ini bagian descending sama ascending ya. Ada yang thin itu yang tipis, thick itu yang tebal, bagian yang tebal ya. Ini bagian tebal, ini bagian yang tipis ya, gitu ya. Terus kita akan pelajari tadi semua organ itu akan diselimuti oleh pembuluh darah ya. Nah, pembuluh darah ini fungsinya tadi membawa nutrisi, mengangkut nutrisi, membuang zat gizi gitu ya. Nah, salah satunya pembuluh darah yang memang ada di ginjal. Selain dari nefron, struktur ginjal itu juga berfungsi dalam atau juga berisi pembuluh-pembuluh darah. Nah, nama pembuluh darah arteri yang ada di dalam ginjal namanya adalah arteri renalis. Nah, arteri renalis sendiri merupakan cabang dari aorta abdominalis, yang mana memang aliran darahnya ini, darah arteri renalis ini adalah membawa darah dari jantung menuju ke ginjal. Nah, kalau arteri sendiri itu akan bercabang-cabang sehingga disebut menjadi arteriol. Arteriol sendiri nanti akan membentuk simpul sehingga disebut sebagai glomerulus. Nah, dari sebuah pembuluh eferen yang nanti akan meninggalkan dari glomerulus, jadi setelah glomerulus kan ada pembuluh lagi nih menuju keluar ya. Nah, itu namanya pembuluh eferen. Kalau pembuluh eferen itu akan masuk menuju ke glomerulus, kalau eferen itu pembuluh yang meninggalkan glomerulus. Nah, nanti akan bercabang-cabang bentuk kapiler yang akan mengelilingi ya tubulus dari ginjal itu sendiri. Nah, nanti dari pembuluh darah yang kapiler ini akan kembali lagi ke dalam vena ya. Ke dalam vena kembali. Nah, nanti dari vena yang ada di dalam ginjal, dari vena renalis ini akan dibawa menuju ke vena cava inferior. Dari vena cava inferior nanti akan dibawa kembali lagi ke jantung, karena memang vena cava inferior itu akan membawa darah yang kotor ya, sisa dari hasil metabolisme, hingga harus dibawa ke jantung untuk dibersihkan. Oke, ini adalah bagian-bagian terkait dengan pembuluh darah arteri dan vena ya. Kalau renalis itu yang arteri renalis yang warnanya merah, kalau yang vena renalis itu warnanya yang biru. Nah, nanti dia akan memperdarai semua ya, akan mengecil-mengecil jadi aorta, arteri, arteriol gitu ya. Akhirnya menjadi mengecil berujung di kapiler-kapiler ya. Di dalam kapiler itu sendiri akan terjadi tadi pertukaran cairan atau zat gizi yang memang dibutuhkan ya. Nah, ini adalah bagian-bagiannya ya. Jadi intinya kita punya gambaran bahwa pembuluh darah vena dan yang warna biru ini dan pembuluh arteri yang warna merah ini memperdarai ya, melapisi, menyelubungi semua saluran-saluran ya, baik itu tubulus, glomerulus ya. Ini. Nah, semua itu ada di ginjal ya. Nah, sampai ke dalam fisiologis dari ginjal. Nah, fungsinya apa sih ginjal itu? Banyak sekali ya. Allah telah menciptakan fungsi ginjal ini begitu sempurna. Karena memang kalau seseorang dengan gangguan ginjal tentu akan banyak permasalahan ya. Khususnya adalah penumpukan zat-zat gizi yang seharusnya dibuang tapi masih ada dalam tubuh, sehingga itu menjadi racun yang juga membahayakan. Nah, inilah fungsinya kenapa ginjal ini harus kita jaga, kita optimalkan fungsinya, salah satunya dengan memperbanyak air putih ya, jangan minum air-air yang berasa, berwarna ya. Usahakan untuk air putih yang memang fungsinya memang membantu ginjal ya. Kalau ginjal cukup cairan, maka akan lebih mudah kerjanya, tidak berat, tidak sangat berat.
Itu adalah beberapa fungsi. Yang pertama adalah mengekskresikan atau mengeluarkan atau membuang zat-zat gizi yang memang sudah tidak dipakai ya, seperti urea, asam urat, dan kreatinin. Nah, kemudian di fungsi lain memang ginjal ini ada kaitannya dengan tekanan darah. Jadi ketika ada pasien dengan hipertensi atau jantung itu biasanya ada kaitannya dengan kerja ginjal ya. Sehingga orang dengan gangguan ginjal tetap harus dicek kondisi tekanan darahnya ya dan volume darahnya. Karena memang fungsinya dia adalah mengatur, memastikan supaya tekanan darahnya normal, volumenya darah normal gitu ya. Seimbang lah paling tidak gitu. Nah, di dalam ginjal juga tadi ada namanya proses filtrasi ya, proses penyerapan, proses pembuangan di dalam tubulus proximal, dalam tubulus distal ya. Di mana memang ginjal ini akan mengatur konsentrasi ion-ion atau elektrolit yang penting yang memang masih digunakan dan yang memang tidak atau sudah tidak perlu digunakan oleh tubuh. Biasanya ginjal ini akan mengeluarkan beberapa ion, contohnya natrium, kalium, kalsium, dan lain-lainnya yang memang dalam tubuh sudah berlebih. Dan yang selanjutnya adalah fungsi tentang mengatur pH cairan atau ekstraseluler, yang mana memang tadi fungsinya atau ini terjadi di bagian kapiler ya, di kapiler-kapiler darah yang memang apa ya istilahnya menyelubungi ginjal ya. Disitulah terjadi pengaturan pH. Ya, kemudian fungsi lainnya adalah pengaturan sintesis sel darah merah. Ini sangat penting sekali ya ketika asupan Fe kita, Fe atau zat besi kita kurang gitu ya. Kemudian atau kita sedang mengalami perdarahan ya. Ini ginjal akan bekerja keras untuk mensintesis atau membentuk kembali sel darah merahnya. Karena memang sel darah merah ini penting ya. Maksudnya adalah mengikat oksigen, karena dalam darah merah ada hemoglobin yang memang fungsinya adalah mengikat oksigen. Nah, oksigen ini nanti akan dibawa darah menuju ke sel-sel yang membutuhkan oksigen ya. Salah satunya adalah otak. Salah satunya itu. Dan juga untuk metabolisme karena memang ada yang membutuhkan oksigen. Nah, itulah kenapa fungsi ginjal sangat penting sekali khususnya dalam mensintesis darah merah. Dan itu juga ada maksudnya menjaga konsentrasi gizi dalam darah, mengeluarkan zat-zat racun yang sudah tidak digunakan ya, hasil dari metabolisme obat, hasil dari metabolisme makanan yang sudah nggak dipakai dibuang. Itu fungsi ginjal. Dan yang paling penting adalah membentuk kembali atau mensintesis vitamin D. Oke, ini sekilas itu saja ya fungsinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian dari ginjal, yaitu ureter. Tadi kan sudah secara anatomi ada 2 ginjal. Sekarang kita masuk ke dalam 2 ureter. Ureter sendiri itu terdiri dari 2 saluran, ya bentuknya seperti pipa, yang nanti akan menghubungkan ginjal dengan vesika urinaria atau kantong kemih ya, yang memang tebalnya itu kira-kira setebal bulu angsa dan panjangnya sekitar 35 sampai 45 cm ya. Kita bayangkan ya bahwa saluran ureter ini memang fungsinya berada di antara ginjal dan kandung kemih. Nah, lapisannya apa? Lapisan dindingnya terdiri dari apa? Ya, 3 lapisan, luar, tengah, dan dalam. Yang bagian luar adalah jaringan fibrosa, yang bagian tengah adalah lapisan-lapisan yang terdapat otot polos ya, yang memang akan membantu mengalirkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh ya, maksudnya untuk mengeluarkan ya. Kemudian bagian dalam yang disebut lapisan mukosa. Tadi sekilas tentang ureter. Sekarang kita masuk ke dalam anatomi yang ketiga, yaitu kandung kemih atau vesika urinaria. Nah, pada laki-laki kandung kemih itu terletak tepat di belakang symphysis pubis dan di depan dari rektum ya. Rektum itu pembuangan feses. Sedangkan pada wanita kandung kemih sendiri terletak di antara symphysis pubis, uterus, dan vagina. Nah, bagian terbawah itu disebut basis ya, dan bagian atas disebut fundus. Nah, nanti bagian kandung kencing ini akan mengembang ya, bagian kantong kemih ini atau kandung kemih ini akan mengembang ketika urin itu penuh di dalamnya, urin yang ditampung itu penuh. Ketika penuh, nah nanti akan memberikan respon ya, akan ada saluran atau otot ya. Kantong kemih itu akan dilapisi, kan memang dilapisi oleh otot ya.
yang mana memang otot tersebut nanti akan bisa mengembang dan mengempis ya, sehingga nanti kandung kemih ini berperan dalam menampung sekaligus atau menyimpan urin sementara. Ya, istilahnya gitu. Kemudian setelah kandung kemih kita masuk, nah dinding kandung kemih sendiri ada beberapa lapisan ya. Nah ini kalau kandung kemih itu bagian ininya agak besar seperti ini ya, seperti kantong gitu. Nah nanti ada beberapa lapisan. Yang pertama adalah lapisan serosa, yang kedua adalah saluran atau lapisan otot detrusor ya. Kemudian yang ketiga adalah tunika submukosa. Yang keempat adalah bagian dalam itu lapisan mukosa. Nah, dalam dua ureter ini, dari dua ureter yang di atas tadi, ini ada ureter kan, ini ureternya ada dua ya, ini sama sini. Nah, dia akan masuk ini kan, ditampung ini dalam kandung kemih. Nah, di dalam kandung kemih ini ada yang namanya ini otot. Ini adalah otot detrusor yang merah ini. Otot detrusor ini akan nanti mengatur ini tadi yang namanya saya bilang bisa mengembang dan bisa mengempis ya. Kalau memang penuh, kalau memang tampungannya akan banyak, dia akan mengembang. Tapi kalau memang sudah semakin banyak, sudah full gitu ya, maka dia akan mengempis. Nah, mengempis tadi akan mendorong si urin tadi keluar ya, keluar melalui tadi tempat pembuangan urin ya, gitu ya. Kalau laki-laki biasanya dikeluarkan melalui saluran prostat ini, uretra ini ya, dikeluarkan melalui saluran uretra. Gitu ya, jadi gambarannya ada beberapa bagian-bagian yang memang dalam kandung kemih itu ada otot-ototnya, baik itu otot halus ya, dan juga otot polos gitu. Nah, di sini yang namanya di sini ada memang 3 saluran ya, ada beberapa 3 saluran yang berhubungan dengan kandung kencing. Salurannya ada dua bagian ureter dan satu bagian uretra. Jadi ada 3 lubang ya, 1, 2, 3 yang disebut sebagai trigonum vesica urinaria. Trigonum sendiri itu yang 2 itu berasal dari saluran ureter yang bagian atas, yang satu adalah saluran yang menuju ke uretra. Jangan kebalik ya, ureter sama uretra. Nah, kalau uretra ya bagian keempat dari ginjal ya, ini merupakan saluran yang sempit dan akan berpangkal ya, merupakan pangkal atau ujung dari kandung kemih yang memang fungsinya adalah menyalurkan urin keluar tubuh. Nah, pada sebagian kalau ini organ tubuh ya, yang organ tubuh yang memang atau organ pembuangan untuk yang laki-laki yang saya ambilkan contoh di sini. Karena pembuangan urin laki-laki dengan pembuangan sperma atau ini reproduksi ya, dalam standar reproduksi memang sama ya, salurannya sama, yaitu di bagian uretra ini sama. Sehingga gambarannya ini adalah kantong kemih, yang 2 ini saluran ureter ya, ini namanya urinary bladder atau vesica urinaria, kantong kemih tadi. Kemudian terdapat selanjutnya di sini ada yang kuning ini kelenjar prostat, yang bagian tengah ini namanya uretra prostatik. Nah, kalau di dalam laki-laki ya, di anatomi laki-laki. Nah, setelah itu baru nanti dibuang, disalurkan ke sini uretra dan dikeluarkan di sini eksternal uretra. Nah, begini. Nah, kalau pada uretra laki-laki bedanya bahwa uretra itu terdiri dari uretra prostatika, uretra membranosa, dan uretra cavernosa. Ini perlu dipelajari juga ya. Yang mana memang lapisan uretra pria ini terdiri dari lapisan mukosa dan submukosa. Sedangkan perempuan itu biasanya uretranya itu lebih pendek. Nah, nanti akan keluar melalui orifisium uretra eksternal. Nah, nanti lakasnya terdapat di vesitulum, di antara klitoris dan mulut vagina. Kalau kita melihat organ reproduksi ya, ada lubang yang berbeda untuk pembuangan urin dan untuk proses atau sistem untuk reproduksi ya, untuk lawaran reproduksi. Lubangnya berbeda. Kalau laki-laki kan lubangnya sama ya untuk pipis dan untuk reproduksi. Nah, di sini ada namanya yang disebut sebagai lubang tempat keluar urin yang disebut meatus uretra. Ya, di sini namanya bagian-bagiannya. Nanti bisa dibaca lagi. Nah, di sini kaitannya dengan uretra terdiri dari beberapa lapisan ya. Lapisan luar, lapisan tengah, spongisa, dan lapisan dalam namanya mukosa.
Ini adalah bentuk uretra yang memang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Kalau uretra di sini dia agak segini ya, lumayan agak panjang. Kalau uretra yang perempuan lumayan agak pendek gitu ya. Nah, kalau kita bahas tentang sistem urinaria, maka kita akan membahas tentang bagaimana proses perkemihan. Proses perkemihan ini dipengaruhi oleh sistem saraf ya, sistem saraf parasimpatis dan sistem simpatis ya. Yang mana sistem saraf ini akan menyebabkan otot-otot yang menyelimuti kantong kemih tadi akan melakukan kontraksi dan juga atau bisa melakukan relaksasi. Nah, bagian dari otot trigonum ini yang mengelilingi jalan uretra nanti akan berfungsi sebagai sphincter uretra internal. Nah, nanti akan menyaksikan sphincter ini sebagai lubang ya, lubang yang membuka dan menutup. Itu namanya sphincter. Jadi ada kayak katup gitu, yang mana akan membuka dan menutup. Fungsinya buka dan menutupnya itu nanti akan diatur oleh si neuron parasimpatis. Nah, nanti dalam kita melakukan atau proses perkemihan biasanya akan terjadi peregangan kantong kemih ya sekitar 300 sampai 400 mili. Jadi ketika kantong kemih itu sudah terisi penuh kira-kira 300 mili sampai 400 mili, nah nanti akan terjadi stimulasi atau rangsangan ya. Nah, nanti akan dibawa oleh reseptor menuju ke sistem saraf pusat. Nah, ini adalah sistem mekanisme berkemih ya. Ketika volume urinnya bertambah di dalam kantong kemih, maka akan terjadi peningkatan intravesikalis. Nah, setelah itu dinding vesikalisnya akan meregang, si otot detrusорnya akan meregang dulu, meregang. Nah, seketika sudah maksimal tubulus akan timbul refleks splenal atau dari sistem saraf pusat tadi akan dibawa ke sistem saraf pusat tadi, spinal ya, dan diteruskan ke saraf spinal. Nah, dari saraf spinal nanti akan memberikan rangsangan atau pesan bahwa ini tuh kantong kemihnya udah penuh sehingga harus dibuang sehingga dengan cara membuang apa dia akan mengirimkan sinyal pesan untuk melakukan perkemihan atau membuang urin ya, sehingga timbullah perasaan tegang atau kayak kita mau nahan pipis ketika penuh itu loh, namanya timbullah perasaan tegang pada vesika urinaria. Nah, ini adalah gambaran ya terkait dengan perbedaan ketika kantong kemihnya itu rileks, belum begitu penuh isi urinnya, dibandingkan dengan kantong kemih yang sudah kayak penuh banget, udah kayak mau ngeluarin, udah penuh ya, isinya udah penuh sehingga urinnya harus dikeluarin. Inilah, ini ada hubungannya yang saya jelaskan tadi ya. Kalau yang ini adalah sistem saraf pusat ya, ini sistem saraf pusat yang memang mengatur semua proses dalam tubuh kita ya. Salah satunya adalah sistem perkemihan, yang mana memang diawali dari sini tadi. Ketika kantong kemih kita sudah penuh, maka akan dikirimlah sinyal atau pesan sensori ya, melalui saraf sensori menuju ke sistem spinal tadi dalam saraf spinal ya. Nanti oleh saraf spinal akan dikirimkan pesan ya, dikirimkan pesan saraf parasimpatik itu menuju ke otot kemih tadi, otot polosnya si kemih tadi untuk melakukan kontraksi. Jadi akan melakukan kontraksi atau penekanan ya, akan menekan. Nah, ketika menekan, maka harapannya nanti sistem saraf yang lain yang akan mempersarafi bagian otot di bagian sphincter supaya membuka. Nah, ketika bagian atas kantong kemihnya itu menekan ya, kayak balon dipencet di bagian permukaannya itu sehingga kita dipencet. Nah, bagian bawahnya itu sphincternya itu akan membuka. Nah airnya atau urinnya bisa keluar. Jadi proses perkemihan. Sekarang kita masuk tentang proses gimana sih pembentukan urin itu. Nah, ginjal sendiri itu kan menghasilkan urin. Yang memang urin sendiri adalah atau memiliki kandungan zat dari sisa metabolik. Nah, prosesnya ada berapa? Prosesnya ada 3, filtrasi, reabsorpsi, dan sekresinya. 3 hal ini yang paling penting kita pelajari di pertemuan ini. Nah, proses pembentukan urin bagaimana? Ya tadi, filtrasi itu adalah proses penyaringan ya, penyaringan besar-besaran. Jadi ketika di dalam kapsul gemul lurus ke dalam kapsul abdomen nanti terjadi filtrasi. Jadi akan disaring bagian-bagian zat-zat dalam tubuh yang
Kalau molekulnya besar, ketika besar dia akan diambil, yang kecil-kecil kan masih lolos tuh. Nah, yang kecil nanti akan diserap lagi di dalam reabsorpsi. Nah, yang reabsorpsi nanti dipindah lagi. Dalam reabsorpsi akan terjadi perpindahan zat lagi ya. Ketika terjadi perpindahan zat ya disaring lagi, masuk lagi dalam zat gizi yang memang masih dibutuhkan dan yang dibuang tetap di dalam masuk dalam saluran air ya, nanti akan masuk ke dalam urin. Nah, sekresi sendiri terjadi merupakan suatu proses perpindahan zat dari plasma kapiler menuju ke lumen tubulus. Nanti penjelasannya ada di gambar ini. Perhatikan yang baik-baik. Nah, tadi penjelasan ya terkait dengan proses pembentukan urin. Nah, ini adalah gambaran-gambaran penjelasan ya dari yang sudah dijelaskan lewat video, yang mana memang proses filtrasi itu dia akan menyaring ya, memfiltrat ya, sekitar 1.200 ml darah, yang mana nanti dilakukan atau terjadi berulang-ulang ya, setiap harinya bisa terbentuk 150 sampai 180 liter ya, sehingga nanti harapannya hasil dari penyaringan ini akan dibuang menghasilkan urin. Nah, filtrasi ini dibantu oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah membran kapiler glomerulus yang lebih permeabel. Yang kedua adalah tekanan darah ya, dipengaruhi oleh tekanan darah di dalam kapiler glomerular yang lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan darah dalam kapiler yang lain. Mekanismenya bagaimana? Tadi sudah jelaskan juga dalam gambar, yang pada intinya adalah adanya tekanan hidrostatik ya di dalam glomerular, itu akan mendorong cairan dan zat yang terlarut keluar dari darah dan masuk ke ruang kapsul Bowman. Nah, dua tekanan yang berlawanan itu dengan tekanan hidrostatik yang ada di glomerular, maka dihasilkan ini cairan yang ada di dalam kapsul Bowman ya, yang mana memang dia akan menggerakkan cairan keluar dari kapsul menuju glomerulus. Nah, yang kedua yaitu tekanan osmotik. Tekanan osmotik yang memang dihasilkan oleh protein plasma, yang mana nanti akan menarik cairan dari kapsul Bowman untuk memasuki glomerulus. Jadi kebalikannya ya. Kalau hidrostatik akan menggerakkan cairan keluar dari kapsul menuju glomerulus, kalau osmotik tekanannya akan menarik cairan dari kapsul menuju ke glomerulus. Jadi dua tekanan yang berlawanan ini itu akan menyebabkan tadi beberapa zat gizi bisa terserap atau terfiltrasi. Nah, ini gambaran tadi yang sudah jelaskan ya, ada beberapa bagian yang difiltrat ya, bagian yang difiltrat atau zat-zat gizi, baik itu air, NaCl, kemudian ion H, urea, glukosa, asam amino, itu akan terjadi di sini.
ya di bagian tubulus proksimal. Nah, nanti yang kita lihat bahwa proses yang merah itu adalah proses transport aktif, sedangkan yang ungu adalah proses transport yang pasif ya. Nah, di dalam saluran tadi akan menuju ke sini setelah tubulus proksimal, dia akan menuju ke lengkung Henle. Nah, lengkung Henle ini ada yang bagian descending dan ada bagian yang ascending. Kemudian menuju ke tubulus distal, terjadi lagi penyaringan ya, ada reabsorpsi dan ada sekresi. Masuk lagi ke dalam tubulus pengumpul. Nah, nanti di sini terjadi ini pengeluaran atau reabsorpsi sekresi dari NaCl dan urea. Nah, ini adalah contoh penjelasan tentang laju filtrasi. Jumlah filtrat yang terbentuk dalam menitnya, setiap menitnya. Kalau laki-laki sekitar 125, kalau pada perempuan kira-kira 110. Nah, rata-ratanya berapa? Kira-kira segini, 180 liter per hari. Nah, nanti di dalam laju filtrasi glomerulus ini dipengaruhi oleh apa? Ada tekanan filtrasi dan ada koefisien filtrasi. Nah, faktor-faktor tadi yang saya jelaskan, ada tekanan filtrasi dan autoregulasi. Tekanan filtrasi sendiri itu dibagi menjadi dua, ada aferen dan ada terus setelah itu kita akan masuk ke dalam autoregulasi ginjal. Nah, mekanisme autoregulasi di sini itu akan mencegah perubahan aliran darah ginjal dan juga GFR. Akibatnya akan menyebabkan variasi fisiologis rata tekanan darah. Autoregulasi ini seperti ini berlangsung pada rentang tekanan darah yang lebar, gitu ya. Nah, nanti di sini antara 80 sampai 180. Nah, setelah itu kita akan mempelajari ya, selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi GFR sendiri ada stimulasi simpatis. Suatu peningkatan impuls yang memang terjadi ketika stres ya, nanti akan menyebabkan kontriksi arterial dari aferen, sehingga nanti aliran darah akan menurun ke dalam glomerulus dan menyebabkan penurunan GFR sendiri. Nah, selain itu adalah faktor-faktor yang lain adalah obstruksi dari aliran urinaria oleh batu ginjal. Nah, di sini nanti akan meningkatkan tekanan hidrostatik di dalam kapsul Bowman dan akan menurunkan GFR lagi. Nah, kondisi lainnya adalah kelaparan, diet, rendah protein, ya, atau penyakit hati yang lainnya yang memang juga akan menurunkan tekanan osmotik sehingga terjadi peningkatan dari GFR. Jadi ibaratnya kalau dia sedang mengalami diet rendah protein gitu ya, yang mana nanti di protein itu tadi seharusnya memang diserap ya, memang protein tersebut harusnya disaring sehingga GFR-nya itu akan meningkat ya. Kemudian berbagai macam penyakit ginjal yang memang tingkat penyaringan pada glomerulus ini juga akan meningkatkan dari GFR ya. Nah, ini adalah komposisi filtrat. Yang pertama adalah air ya, ada molekul-molekul seperti natrium, kalium. Kemudian ada albumin yang memang disaring lagi. Kemudian nanti memang sebagian besar albumin ini akan diserap kembali ya, tidak akan terbuang dalam urin ya secara normalnya. Tapi kalau tidak normal ya, ada gangguan di ginjal ya, berarti seperti albumin, protein tadi akan keluar di dalam urin. Itu kan satu penyakit ya. Nah, kemudian ada juga asal darah merah dan protein yang tidak difiltrasi. Artinya, ketika ada penampakan dalam urin, itu akan terjadi suatu hal yang tidak normal. Sehingga harapannya kalau kita temukan urin itu ada darah, ada protein, ada kandungan proteinnya ya, itu artinya tubuh kita, ginjal kita tidak bisa menyaring lagi ya, ada sesuatu hal yang terjadi gangguan ya. Nah, sedangkan pada reabsorpsi di bagian tubular biasanya terjadi zat-zat penyaringan yang penyaringan zat-zat dalam tubuh yang memang masih banyak digunakan ya, masih banyak dipakai lagi sehingga hampir 99% itu akan tersaring atau direabsorpsi di dalam tubulus ginjal. Melalui caranya apa? Dengan difusi pasif dan juga transport aktif. Nah, kalau untuk NaCl dan air itu biasanya 85% dan juga glukosa asam amino itu akan diserap di dalam tubulus
contortus proximal. Nah, meskipun dalam reabsorpsi ini akan berlangsung juga di dalam semua nefron. Nah, kenapa sih 99% cairan yang difiltrasi kembali diserap kembali oleh tubuh ya? Kenapa semuanya akhirnya disaring oleh tubuh dan hanya 1% yang diekskresi? Ya tadi, pertama karena memang senyawa asing yang difiltrasi itu tidak akan direabsorpsi. Nah, sehingga laju filtrasinya akan jadi tinggi per hari. Sehingga harapannya apa? Akan membantu membersihkan plasma dari senyawa-senyawa yang asing. Yang kedua, laju filtrasi yang tinggi juga akan menyebabkan air dan ion itu akan terserap kembali dengan cepat. Nah, ketika molekul ginjal dan memerlukan air dan ion terbatasi, maka terjadilah penyerapan kembali, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah sekresi tubular. Kenapa? Apa yang disebut dengan sekresi? Proses aktif pemindahan zat-zat keluar dari darah dan kapilari tubular melalui sel-sel tubular menuju cairan tubular yang dikeluarkan di dalam urin. Prosesnya bagaimana? Ya, dari sisa penyerapan yang ada dalam tubulus tadi dibawa ke pelvis ginjal dan kemudian dibawa keluar. Nah, bagaimana mekanisme sekresinya? Yang pertama tadi ada zat seperti ion hidrogen, kalium ya, akhir dari metabolisme yang sudah tidak pakai ya, pengolahan metabolisme obat, ada beberapa orang yang sedang mengkonsumsi obat gitu ya. Nah, metabolisme kan sisa metabolisme dari obat akan dibuang melalui ginjal ya dengan cara ini. Hidrogen, amonium juga akan diganti dengan adanya ion natrium di dalam tubulus contortus distal dan tubulus pengumpul. Nah, nanti di sini ada proses penyaringan dan pengeluaran ya. Terjadi proses pengeluaran atau sekresi dari zat-zat kimia yang sudah tidak digunakan dalam tubuh. Nah, kalau kita ketahui tentang sistem terdekat pH, maka kita akan mempelajari tentang bagaimana sih ciri-ciri urin yang normal ya. Kalau yang pertama adalah kalau volumenya volume urin yang kita keluarkan atau kita hasilkan rata-rata 1-2 liter per hari, itu artinya normal. Kemudian dari segi warnanya kuning atau kuning sawo ya, yang mana memang itu merupakan hasil dari pemecahan hemoglobin, sehingga warnanya memang kuning atau sawo. Kemudian cenderung transparan ya, urin yang bersedotan cenderung agak bening ya. Dan bau aromatiknya tidak terlalu menyengat ya, karena memang ada kandungan amoniaknya di situ ya. Nah, sedangkan kalau pada orang-orang dengan penyakit diabetes meletus biasanya ada bau-bau seperti buah atau badan keton yang dibuang melalui urin tadi. Nah, tadi yang dikatakan kalau urinnya tidak normal ya pada penderita diabetes. Kalau kita normal, tidak ada masalah dengan ginjal ya baik, bau amoniaknya masih aman ya, tidak terlalu mengganggu. Nah, pH-nya berapa? Kalau untuk urin normal antara 4,6 sampai 8, ya rata-rata sekitar 6 lah ya. Nah, kalau untuk orang-orang yang sedang diet tinggi protein ya, biasanya kan banyak sisa metabolisme yang dikeluarkan itu berupa asam ya. Kalau berupa asam artinya urin yang kita keluarkan itu juga akan lebih seperti pH-nya akan lebih asam ya, kurang dari 7. Nah, kalau kita kan banyak sayur-sayuran gitu ya, biasanya urin kita akan mengandung basa, banyak mengandung basa, artinya pH kita cenderung di atas 7 ya. Nah, pada jenisnya sekitar 1,0 sampai 1,3. Komposisinya apa saja sih dalam urin itu ya? Otomatis hampir 90% adalah air ya. Yang kedua adalah sisa-sisa nitrogen, hasil dari metabolisme protein, asam urea, amoniak, dan kreatinin. Ada juga elektrolit di dalam urin itu, natrium, kalsium, bikarbonat, fosfat, sulfat yang memang sudah tidak digunakan. Ada juga zat pigmen yang namanya bilirubin dan propilin yang memang cenderung menjadi warna kuning tadi ya, kuning tadi, sehingga memang dibuang atau terdapat dalam urin. Ada juga toksin atau racun yang ada juga hormon. Nah, biasanya kalau untuk orang-orang yang menderita gangguan ginjal ya, diabetes, biasanya akan ada zat-zat gizi yang memang masih ada di dalam urin. Contohnya kalau orang DM masih ada kandungan glukosanya. Kalau orang dengan kondisi gangguan pada ginjal biasanya masih ada darah merahnya. Orang dengan kondisi sakit atau sedang menjalani tinggi protein biasanya tadi ada beberapa albumin yang tertampung ya. Oke.
Ini beberapa ya gambaran ya, beberapa substansi, ada air, protein, natrium, kalium, glukosa, urea, kalium, asam urat, kreatinin. Nah, ini adalah jumlah yang terfiltrasinya ya, kemudian yang direabsorpsi, dan akhirnya keluar di urin sebesar ini ya, sebanyak ini, totalnya ini kandungannya. Ini adalah penjelasan terkait mekanisme pengencaran ya. Jadi ketika dalam setiap hari kita kan volumenya sekitar ini ya, 1 liter sampai 2 liter. Nah, ketika volume urinnya meningkat, zat buangannya akan diekskresi dalam larutan encer ya. Nah, namanya nanti ketika tubuh perlu menahan air, maka urin yang dihasilkan pun akan menjadi kental ya, sehingga volume urinnya akan sedikit. Tetapi kandungan jumlah zat buangannya akan sama yang memang harus dikeluarkan, sehingga akan menjadi pekat ya. Konsentrasinya ya telah menjadi lebih besar, sehingga terjadi hiperosmotik. Nah, bagaimana pembentukan urea encer dan pekatnya? Nah, itu dipengaruhi oleh total volume cairan. Jadi kalau kita semakin banyak air putih, biasanya akan lebih encer. Tapi kalau kita terlalu banyak atau sedikit sekali minum air putih, kita akan banyak minuman yang lain atau makan memang cairannya kurang, biasanya urinnya akan cenderung lebih pekat. Kemudian pengaruh lainnya adalah adanya hemostasis ya. Anda memang kerja ginjal untuk menjaga keseimbangan supaya urin itu bisa encer, tidak terlalu encer dan tidak terlalu pekat. Dan dipengaruhi juga oleh apa? Hormon antidiuretik ya. Yang mana memang tadi saya bilang ada kelenjar yang menempel di bagian ginjal yang warna kuning tadi, yang memang dia akan melepaskan hormon ADH ini, yang mana tugasnya adalah mengontrol kepekatan urinnya. Tapi di peran ADH hormon ya, hormon antidiuretik, yang memang hormon yang mengatur supaya konsentrasi cairan dalam plasma itu akan cenderung bisa menyebabkan atau menghasilkan penurunan dari sekresi ADH ya. Nanti ADH ini merupakan suatu hormon untuk mempermudah dalam penyerapan air ya, sehingga ketika ADH-nya itu dilepaskan, hormon itu dilepaskan, maka penyerapan air di dalam tubuh siswa itu menjadi lebih mudah. Nah, kalau penyerapan air dalam tubuh itu mudah, harapannya nanti urin tidak menjadi terlalu pekat ya, karena memang ADH itu ibaratnya kalau ada suatu cairan dalam gelas, itu kandungan zatnya mengental, kemudian memang harus ditambahkan cairan. Nah, ADH ini akan menambahkan ya, supaya lebih cair lagi. Tapi ketika sudah terlalu penuh atau pekat, nah dia atau terlalu encer, dia akan mengatur lagi supaya jadi lebih pekat. Jadi artinya dia akan mengatur penambahan dan pengurangan airnya ya, sehingga urin itu menjadi tidak terlalu pekat dan tidak terlalu encer. Jadi pengaturan itu ada di ADH, jadi pengaturan supaya urin tadi tidak terlalu pekat dan tidak terlalu encer, dengan cara si ADH mengatur atau mengatur penyerapan air. Jadi satu gambarannya ya, kalau urin itu encer biasanya diawali pada saat konsentrasi airnya meningkat. Kemudian ADH sendiri, hormon tadi akan dialirkan bersama darah sehingga menyebabkan penurunan permeabilitas pembuluh darah. Kemudian air akan masuk, diserap kembali, dan ADH akan menurun. Nah, terjadilah reabsorpsi yang menurun, sehingga urin akan cenderung banyak dan encer. Tapi kalau pembentukan urin pekat itu diawali dari apa? Ketika konsentrasi airnya menurun, kita kurang air putih, maka ADH akan dikeluarkan oleh darah. Tujuannya apa? Meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, dengan memastikan air itu masuk untuk diserap kembali, sehingga ADH-nya meningkat dan terjadi penyerapan yang meningkat. Harapannya sehingga tadi ketika airnya diserap, urinnya malah menjadi sedikit agak pekat ya, karena tadi airnya dikurangi ya oleh ADH, diatur lebih pekat. Nanti ketika air dalam tubuh konsentrasi airnya menurun, maka ADH-nya meningkat sehingga urinnya pekat. Sedangkan yang di encer, ketika konsentrasi airnya banyak, ADH-nya yang menurun. Nah, kalau ADH-nya menurun, sehingga urin itu akan menjadi encer. Nah, ini adalah penjelasan terkait diuresis. Diuresis sendiri adalah proses memperlambat reabsorpsi air ya,
yang mana memang ini digunakan untuk terapi pada penyakit atau penderita hipertensi. Nah, biasanya orang-orang dengan hipertensi itu um, apa namanya, cara diuretik alaminya ya supaya tekanan darahnya menurun, biasanya diberi obat antidiuretik atau obat diuretik seperti ini ya. Biasanya mereka kan orang dengan hipertensi itu kan sering banget atau banyak banget minum kopi, teh, soda ya, yang memang bisa menghambat ada pengeluaran ADH, bisa menghambat reabsorpsi NA. Sehingga ketika mereka banyak minum minuman seperti ini, dampaknya apa? Akan terjadi tadi banyak pipis atau sering pipis atau sering membuang urin ya. Karena memang zat-zat ini tadi fungsinya adalah menghambat ADH. Kalau ADH-nya menurun, maka urinnya menjadi pekat. Oke, ini adalah referensi yang memang bisa kalian baca ya, bisa belajar lagi yang lebih baru. Harapannya nanti banyak belajar lagi dari buku-buku anatomi dan fisiologi. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Ibu rasa cukup, semoga ilmunya bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan baca Allahumma aril haqqaqa wa sanatinafa wa aril batala wa sanatinafa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.